Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryanti dari kelas 3C Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya bertugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fikih 2. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang taklid dan talfiq. Jadi, kata taklid ini berasal dari bahasa Arab yang artinya meniru menurut seseorang dan sejenisnya. Adapun taklid yang dimaksud istilah dalam ilmu usul fikih yaitu menerima perkataan orang lain yang berkata dan kamu tidak mengetahui alasan perkataan itu. Jadi taklid ini artinya mengikuti tanpa alasan, meniru dan menurut tanpa dalil. Menurut istilah agama yaitu menerima suatu ucapan orang lain serta memperpegangi tentang suatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan-keterangan dan alasan-alasannya. Orang yang menerima cara tersebut yaitu disebut mukallid. Kemudian mengenai hukum taklid ini terbagi kepada dua macam, yaitu taklid yang diperbolehkan dan taklid yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Kemudian taklid yang diperbolehkan atau mubah ini yaitu taklid bagi orang-orang awam yang belum sampai pada tingkatan sanggup mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat. Sedangkan taklid yang tidak diperbolehkan atau dilarang yaitu bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan an-nazar atau yang sanggup mengkaji hukum-hukum syariat. Sedangkan yang dimaksud dengan talfiq yaitu menyelesaikan suatu masalah atau hukum menurut hukum yang terdiri atas kumpulan atau gabungan dari dua mazhab atau lebih. Terus ulama jumhur juga mengklasifikasikan talfiq ini kepada dua macam, yaitu talfiq yang dibolehkan yaitu mengambil yang teringan di antara pendapat-pendapat para mujtahid atau mazhab dalam beberapa masalah yang berbeda-beda. Contohnya yaitu seseorang berwudu menurut syarat-syarat yang dituntut oleh mazhab Syafi'i. Kemudian pada saat-saat yang lain dia berwudu mengambil syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh mazhab Hanafi ini. Jadi ini diperbolehkan karena bagi seorang mukallaf diizinkan mengamalkan yang lebih ringan bila memang tidak ada jalan lainnya. Yaitu ia tidak mencabut amal yang telah dikerjakannya menurut satu mazhab untuk diganti menurut mazhab yang lain. Sedangkan talfiq yang tidak dibolehkan yaitu mengambil teringan di antara pendapat-pendapat para mujtahid dalam suatu masalah. Contohnya tuh seperti seorang mengadakan akad nikah tanpa menggunakan wali menurut mazhab Hanafi dan tanpa memakai dua saksi menurut mazhab Imam Malik. Jadi akad nikah yang mereka lakukan itu adalah fasid atau batal dari dua jurusan. Kemudian lanjut materi yang kedua yaitu tentang dalalah dan macam-macamnya. Jadi dalalah itu adalah penunjukan suatu lafal nas kepada pengertian yang dapat dipahami. Sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil nas. Kemudian macam-macam dalalah di sini yaitu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ibarat al-nas, kedua isyarat al-nas, ketiga dalalah al-nas, dan yang keempat iktidal al-nas. Jadi yang dimaksud dengan ibarat al-nas ini ialah petunjuk lafal pada suatu pengertian atas suatu ketentuan hukum yang diungkapkan langsung oleh lafal nas itu sendiri. Sedangkan isyarat al-nas adalah petunjuk lafal atas sesuatu yang bukan dimaksudkan untuk arti menurut asalnya. Kemudian sedangkan yang dimaksud dengan dalalah al-nas adalah penunjuk lafal nas atau suatu ketentuan hukum juga berlaku sama atas sesuatu yang tidak disebutkan. Karena ini terdapat persamaan ilat
antara keduanya. Kemudian sedangkan yang dimaksud dengan iktida al-nas itu penunjukan lafal nas kepada sesuatu yang tidak disebutkan, dan penunjuk ini yang akan dapat dipahami. Jika yang tidak disebutkan itu harus diberi tambahan lafal sebagai penjelasannya. Jadi dalam pandangan ulama usul ini, dari keempat macam cara penunjukan dilalah tersebut, maka yang paling kuat adalah dilalah ibarat al-nas, kemudian menyusul isyarat al-nas, setelah itu baru dilalah al-nas, dan yang terakhir adalah iktida al-nas. Lanjut materi yang ketiga, yaitu tentang mantuk dan mafhum. Jadi yang maksud dengan mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan. Sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Kemudian mantuk ini terbagi menjadi nas, zahir, dan muawwal. Sedangkan yang dimaksud dengan mafhum adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks. Sedangkan menurut istilah, mafhum ini pengertian tersirat dari suatu lafal, atau disebut dengan mafhum muwafaqah, atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan, yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Jadi mafhum ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Dalam mafhum muwafaqah ini terdapat fahwal kitab dan lahnal kitab, sedangkan dalam mafhum mukhalafah terdapat mafhum al-wasfi, ilat, gayah, lakab, hasar, dan syarat. Mantuk dan mafhum muwafaqah ini dapat dijadikan sebagai hujjah. Namun untuk mafhum mukhalafah terdapat pengecualian, yaitu mafhum lakab yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Lanjut materi yang keempat, yaitu tentang kejelasan dalalah atau tingkatannya. Jadi dalalah yang jelas itu ada 4. Yang pertama zahir, yang kedua an-nas, yang ketiga musaffar, dan yang keempat muhkam. Jadi yang dimaksud dengan zahir ini menurut secara bahasa yaitu berasal dari kata dara, artinya tampak, terlihat, muncul, lahir. Sedangkan zahir menurut istilah ahli usul fikih adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri, tanpa membutuhkan faktor lain atau faktor dari luar, dan bukan tujuan asal dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwil. Sedangkan yang dimaksud dengan nas menurut bahasa berarti raftu asyisyah, atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu dalam mimbar nas ini sering disebut dengan munasahat. Terus yang dimaksud dengan musaffar, jadi musaffar ini adalah nas yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memungkinkan adanya takwil, yaitu dikarenakan bentuk nas itu dengan sendirinya telah menunjukkan makna secara jelas dan rinci yang di dalamnya tidak ada lagi kemungkinan diberi makna lain. Kemudian yang disebut dengan muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dilalah tegas dan jelas serta qat'i, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, dan dinasak, meskipun pada masa Nabi, lebih-lebih juga pada masa setelah Nabi. Jadi dari keempat kejelasan dalalah tersebut, yang paling sederhana yaitu zahir, cukup jelas itu nas, sangat jelas itu musaffar, dan super jelas itu disebut muhkam. Lanjut materi yang kelima, yaitu tentang ketidakjelasan dalalah. Sedangkan yang tadi itu jelas, sedangkan yang ini yang tidak jelasnya. Jadi dalalah yang tidak jelas itu juga ada 4. Yang pertama kafi, yang kedua muskil, yang ketiga mujmal, yang keempat mutasyabih. Jadi kafi ini adalah lafaz yang dari segi penunjukan maknanya adalah jelas. Namun
Ketidakjelasan timbul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu yang merupakan bagian dari satuan-satuannya. Sehingga untuk menghilangkan kesamaran tersebut diperlukanlah analisis dan pemikiran yang mendalam. Sedangkan dimaksud dengan muskil adalah lafaz yang memiliki kesamaran yang disebabkan dari lafaz itu sendiri. Karena lafaz itu digunakan untuk arti yang banyak, sehingga tidak dapat dipahami artinya jika hanya dengan melihat lafaz tersebut. Karena hal tersebut juga sehingga diperlukan qarinah untuk menjelaskan maksudnya. Kemudian mujmal. Mujmal ini adalah lafaz yang dengan sigatnya tidak menunjukkan arti yang dimaksud dan tidak terdapat pula qarinah-qarinah yang dapat menjelaskan maksudnya, sehingga sebab kesamarannya bersifat tekstual atau lafzi dan bukan hal yang datang kemudian. Sedangkan yang keempat yaitu mutasyabih adalah lafaz yang penunjukannya memberikan arti yang dimaksud oleh lafaz itu sendiri, sehingga tidak ada qarinah yang dipergunakan untuk memberi petunjuk tentang artinya dan juga isyarat tidak menerangkan tentang artinya. Kemudian lanjut materi yang keenam, yaitu tentang mustarak. Mustarak dalam Al-Quran ini adalah setiap kata yang ada dalam Al-Quran yang memiliki banyak makna yang beragam, dan antara makna yang ada itu tidak ada hubungannya. Umumnya ulama usul menempatkan lafaz mustarak ini pada kelompok al-khas dan al-am, yaitu dilihat dari segi penetapan lafaz bagi suatu makna. Adapun yang dimaksud dengan lafaz mustarak sebagaimana dijelaskan oleh Abu Zahra. Jadi segi makna dari lafaz mustarak yaitu lafaz yang dibentuk dengan memiliki makna yang bermacam-macam. Seperti lafal asanah yang diartikan dengan hijriyah dan miladiyah atau masehi. Terus lafal al-yad yang diartikan dengan tangan kanan dan kiri, dan lafal al-kursi yang diartikan dengan 10 dan 5 milimat atau nama uang di Mesir. Kemudian yang menyebabkan kemuskilan terhadap lafaz nas ini adalah karena lafaz itu mustarak, yaitu suatu lafaz nas yang mengandung beberapa arti, sedangkan sigatnya sendiri tidak menunjukkan kepada makna tertentu. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang lafaz am. Jadi lafaz am ini adalah lafaz yang memiliki makna umum, yang di dalamnya terdapat dua makna atau lebih. Kemudian lafaz am ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, al-am al-baqi ala umumi. Yang kedua, al-amma al-murad bihi al-khusus. Yang ketiga, al-amma al-maksus. Jadi yang dimaksud dengan al-am al-baqi ala umumi ini yaitu am yang tetap dalam keumumannya, seperti am dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran surah Hud ayat 6. Kemudian yang dimaksud dengan al-am al-murad bihi al-khusus ini yaitu am yang dibarengi dengan qarinah yang dapat meniadakan ketetapan al-am kepada keumumannya dan dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud daripadanya ialah sebagian satuannya. Seperti firman Allah, mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Quran surah Al-Imran ayat 97. Kemudian yang dimaksud dengan al-am al-maksus ini am yang dikhususkan. Jadi am al-mutlak yang dibarengi dengan qarinah yang dapat meniadakan kemungkinan mentaksisnya, dan tidak pula merupakan qarinah yang dapat meniadakan dalalahnya atas umum.
seperti kebanyakan nas yang di dalamnya terdapat sigat umum, yang merupakan digeneralkan dari korinah-korinah berupa akal atau lafaz, atau kebiasaan yang dapat menentukan umum atau khususnya. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.